tadi sama Fitra Ridwan, sekarang gue culik lagi. Ini sebenarnya anak didik gue dari zaman waktu masih kayak gitu ya. Dulu gue inget banget sebenarnya dia jalannya udah bener. Artinya jalannya udah bener tuh karena gue nyaksin sendiri ketika dia dulu di interview sama TV live tuh ya. Datang ada beberapa TV gitu ya, datang. Dia kalau di interview tuh melengos. Mukanya pasti ngarahnya ke temen-temennya yang lagi main bola ya. Karena gue tahu banget gue pelatih grassroots, gue pelatih sekolah sepak bola. Jadi anak-anak tuh memang harusnya di lapangan ya main bola, bukan untuk di interview. Tapi ya kadang-kadang kan ada lah orang-orang yang misalnya waktu dulu kita bekerja di salah satu sekolah bola internasional gitu ya, ada memang mungkin mereka juga butuh mediasi gitu biar dikenal media melalui alifnya atau dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi dari situ akhirnya juga muncul tanggapan-tanggapan miring yang seolah-olah gitu ya alif itu dimediakan gitu ya, dimediakan, dibombardirkan untuk lebih terjual bukan dari sisi sepak bolanya tapi semacam selebritisnya lah, kurang lebih seperti itu. Lu menanggapi itu bagaimana, Liv? Ya menanggapinya ya cukup diam aja sih, tetap latihan, tetap fokus sama tujuannya. Oke. Ya karena emang dasarnya emang mau jadi pemain bola kan, bukan jadi selebritis. Jadi ya tetap latihan aja, nggak usah didengerin yang gitu-gitu. Jadi gue tahu banget Alif terlepas sekarang mainnya sama Fun Football karena ini satu-satunya penyaluran sementara ini. Gue kemarin sudah sempet sih kebetulan video call lah sama salah satu pelatih gitu ya. Lagi-lagi semuanya juga butuh proses. Tidak ada yang artinya karena Alif dulu dengan julukan Little Messi terus akan diterima di semua klub gitu kan. Jadi Alif sangat sadar tentang itu. Jadi gue berani bilang di sini bukan karena lagi ngebelain anak yang gue pernah didik dulu, tapi bullying lu nggak akan menghentikan Alif gitu ya. Dan gue tahu itu mentalitasnya Alif. Jadi good Liv, nggak apa-apa, biarin aja orang berpendapat miring tentang lu gitu. Nah, oke, sekarang target lu lagi mau ngapain, Liv? Ya target kedepannya kalau bisa approach di liga Indonesia atau di liga luar lagi lah. Intinya proses dulu kita dari bawah lagi ke atas. Ya jadi pasti ada beberapa yang membuka pintu gitu ya, termasuk tadi juga ketemu sama salah satu pemain senior gitu ya. Kita nggak usah ceritain lah ya, tapi saya pikir pemain senior juga bisa memberikan pengaruh yang positif tentunya kepada tim pelatih atau tim manajemen untuk merekrut pemain-pemain muda. Karena Alif bagaimanapun buat saya adalah figur bertalenta gitu zaman dulu. Cuma ya begitu, kadang-kadang kan belum masanya terus di pressure, dihadapkan dengan komen-komen negatif itu juga jadi membunuh karir ya. Jadi kalian juga saya bilang mungkin jahat juga, bukan cuma Alif, banyak orang yang akhirnya layu sebelum berkembang karena bertubi-tubi ditonjok atau dengan komen-komen negatif gitu ya. Jadi tolong sabar melihat seorang pemain tidak bisa karena hari ini dia dribble ngelewatin 5 orang terus dia bakal jadi pemain timnas yang top banget, belum tentu juga. Tapi akan ada usahanya karena bagaimanapun jiwanya dia ada di sini gitu. Jadi itu salah satu message yang mau disampaikan. Oke, Liv, kalau misalnya dulu lu pernah ke Ajax, ke Spanyol dan lain-lain, apa yang lu dapat, Liv, pelajarannya? Ya dapat banyak pelajaran dari teknik dasar, teknik dasar untuk terus di luar lapangannya juga public speaking, banyak yang belum ada di Indonesia udah ada di sana, jadi banyak pengalaman yang didapat juga sih. Nah ini sebenarnya gue sering ngulang soal ini gitu, tapi secara umum ketika orang Indonesia atau orang Asia, bukan cuma orang Indonesia, mau keluar negeri kan hadapannya sama 5 hal tuh, karena berbeda banget gitu. Misalnya satu, udah pasti bahasanya berbeda, kayak lu ke Belanda kan juga nggak bisa lu di sana ngomong bahasa Indonesia atau orang sana nggak ngerti gitu. Terus kedua ada makanan, ada cuaca gitu yang juga kadang-kadang bisa ekstrim gitu ya. Ada culture atau budaya, dan yang kadang-kadang paling menonjol adalah habit. Kayak misalnya contohnya kita lihat di sana ada botol-botol, gelas-gelas minum sembarangan gitu. Itu kalau di luar negeri sangat-sangat tidak mungkin terjadi gitu. Nah, lu beradaptasi dengan itu semua, usaha lu sudah sampai mana, Liv? Karena gue tahu dulu Alif tuh masih kecil,
kita bener-bener mau dia didatengin ada guru privat untuk ngomong bahasa Inggris. Cuma saat itu memang ya balik lagi dia kan memang masih anak-anak, jadi bukan dianya nggak mau, tapi memang ya gimana sih namanya anak-anak dipaksa untuk belok kanan atau belok kiri belum tentu mau gitu. Jadi gue dulu menyaksikan Alif itu sudah sampai didatengin guru bahasa Inggris, diajarin sepak bola yang lebih bener dan lain-lain gitu ya. Tapi sayangnya ya itu balik lagi banyak lah gangguannya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, menghadapi 5 perbedaan itu yang lu sudah usahakan agar mudah-mudahan sekali lagi kita nggak pernah tahu ada panggilan lagi, lu bisa cepat beradaptasi. Bagaimana, Liv? Ya kan emang dari sana juga ada modul mulai dari makanan gitu, mungkin masih dijaga, emang nggak semuanya modul diikutin karena kan emang di Indonesia berbeda banget ya makanannya juga, dari segi makanannya juga beda. Tapi saya berusaha ngindarin kayak gorengan dan lain-lain yang makanan kurang sehat, dan minum-minuman yang kayak botol-botolan gitu juga udah nggak minum gitu, dijarangin. Ya. Terus kalau adaptasi dengan bahasa gitu, lu cenderung orang yang mau belajar kan? Iya, sekarang lagi belajar bahasa Inggris, Belanda sama Spanyol juga. Emang dikit-dikit sih, cuman ada lah stepnya. Dan ketika lu di Belanda atau di Spanyol, lu ketemu sama suhu yang ekstrim? Ada, suhu ekstrim pasti ada. Kalau dulu di Spanyol sampai lagi musim panas 40 derajat, kalau di Belanda sampai -2 gitu. Cuman ya tapi lu bisa beradaptasi dengan bisa itu? Ya harus dipaksa kan, harus, karena emang proses kayak gitu ya. Harus kuat sama cuaca juga, emang kan tahu juga konsekuensinya kayak gitu. Mantap gitu. Nah terus yang akhirnya menurut lu menjadi pembeda dengan sepak bola di Eropa dan atau dimanapun itu lah ya, khususnya di luar negeri dengan di kita di Indonesia apa sih, Liv? Ya mungkin dari pembinaan dininya ya, kalau di sana udah ada step by step-nya kalau dulu ya. Mungkin sekarang Indonesia udah mulai ada step by step-nya kalau Indonesia. Iya. Cuman ya itu sih kalau dari saya coach, mulai dari usia dini ada berjenjangnya lah kalau di sana kan. Jadi udah disiapin dari kecil sampai gede, udah jadi profesional. Dan di-maintain secara serius ya. Iya, benar di-maintain. Ya karena waktu gue lihat di kalau cek YouTube tentang Alif itu atau Google atau apa gitu, kita lihat Alif pun pada saat kecil waktu itu masih jauh lebih kecil dari sekarang, sudah lari-larinya deh paling tidak lapangannya bagus gitu kan, fasilitasnya bagus. Fasilitas juga. Nah itu yang kadang-kadang kurang didapatkan di sini gitu. Walaupun sekarang sih sudah ada mulai ada. Oke, sekarang kalau misalnya lu dapat panggilan lagi misalnya kayak dari timnas atau dari klub gitu, sejauh mana persiapan lu? Ya belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin ya, dan masukan-masukan dari coach-coach juga yang beberapa ya, itu mungkin diperbaiki dan ditingkati lagi gitu. Mungkin itu sih yang udah dipersiapin. Tapi sekali lagi lu udah cukup tahan banting ya, dengan komentar-komentar yang mengecilkan lu gitu, atau ya kadang ya kita tahu lah nggak usah disebut siapa atau bagaimana komennya, tapi gua kadang-kadang juga miris membaca komentar-komentar tentang Alif, walaupun tidak melulu dia ada Instagramnya Alif ya, misalnya katakanlah ada salah satu akun yang besar gitu menginfokan tentang Alif, tiba-tiba datang aja tuh komen-komen yang kayaknya kok nggak suka gitu ya. Jadi lumayan tahan banting udah ya. Udah lumayan sih, udah dari kecil soalnya kan. Ya jadi itu bagian bagusnya, kadang-kadang juga orang perlu dijatuhkan tapi jangan jadi jatuh gitu, bangun gitu ya, dan lu janji ya untuk bisa bangun lagi ya. Oke, jadi kita tunggu banget Alif dengan dulu kayak semangatnya waktu masih 8 tahun apa segala, bukan berarti sekarang tidak semangat, tapi insya Allah akan ada Alif yang baru gitu. Kita nggak pernah tahu akan berlabuh di mana atau bagaimana menurut itu, khususnya saya yang pernah melatih dia, mendoakan yang terbaik lah. Siap coach, thank you Liv ya. Thank you. All the best. Sip, thank you.